Di sekte iblis Yuan, Zhao Omu dikenal bukan sebagai jenius, bukan sebagai pewaris kuat, tapi sebagai alat kultivasi yang bisa dikuras kapan saja. Semua orang mengira hidupnya akan berakhir sebagai budak yang mati diam-diam. Tapi mereka tidak tahu satu hal, semakin banyak Zhao Omu ngecrot, semakin besar hadiah yang menunggunya. Saat tubuhnya hampir hancur, return system bangkit. Saat ia dihina, kekuatannya meningkat. Dan saat lengannya terputus di Celestial Road, justru garis keturunan kaisar manusia terbangun dalam dirinya. Inilah awal dari pria lemah yang akan mengguncang seluruh sekte iblis. Di benua Shanwu, tepatnya di sekte iblis Yuan, hidup Zhao Omu berubah menjadi mimpi buruk sejak ia terjebak di atas ranjang dan memohon pada kakak seperguruannya agar dilepaskan. Ia benar-benar sudah seperti orang putus asa. Namun gadis berambut merah dengan ekor putih itu sama sekali tidak berniat memberinya jalan keluar. Dengan santai, gadis itu menyebut Zhao Omu sebagai suaminya dan mengingatkan bahwa hari itu adalah hari pernikahan mereka. Bagi gadis itu, Zhao Omu terlalu berani karena meninggalkan selirnya sendirian di kamar kosong. Sementara Zhao Omu sendiri tahu betul betapa konyol situasinya. Ia adalah orang yang mengalami transmigrasi. Perempuan aneh yang suka memainkan berbagai peran demi memuaskan keinginannya itu jelas bukan istrinya. Bahkan di saat seperti itu, perempuan tersebut masih sempat bertanya, apakah Zhao Omu ingin ia berubah menjadi bentuk lain. 1 tahun sebelumnya, Zhao Omu berpindah ke tubuh putra bangsawan di benua ini. Hidupnya saat itu terlihat sangat menjanjikan. Ia bahkan punya kontrak pernikahan dengan seorang putri dari dinasti. Semuanya terasa baik-baik saja. Zhao Omu sudah hampir mencapai puncak kehidupan barunya, sampai tiba-tiba ia diculik oleh sekelompok iblis dari sekte iblis Yuan. Ia tidak pernah menyangka bahwa menjadi tawanan hanyalah awal dari penderitaannya. Mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai setelah mereka menyadari tubuhnya memiliki konstitusi pure yang. Bagi para kultivator seni misterius 9 yin, tubuh seperti itu adalah suplemen terbaik untuk meningkatkan kultivasi. Dan karena Zhao Omu hanya berstatus murid pelayan, tidak ada yang peduli apakah ia hidup atau mati. Sejak saat itu, ia berubah menjadi alat bagi para kakak seperguruan untuk menaikkan basis kultivasi mereka. Tubuhnya memang dipenuhi energi pure yang, tetapi justru karena itu, perempuan gila tersebut memaksanya melakukan banyak hal sampai ia hampir mati. Zhao Omu batuk darah dalam jumlah besar. Ia jelas belum ingin mati. Namun, perempuan itu malah menegaskan bahwa kalaupun ia mati, Zhao Omu akan mati di tangannya. Jadi ia harus merasa terhormat, tidak berhenti sampai di sana. Perempuan itu mengambil pil pemadat yang. Obat itu bisa memaksimalkan kekuatan medisinal dan merangsang konstitusi puri yang. Seni misterius 9 yin miliknya sudah hampir menerobos batas dan ia tidak ingin Zhao Omu memberikan energi yang terlalu sedikit. Tanpa memberi kesempatan melawan, ia memaksa pil itu masuk ke mulut Zhao Omu. Jika Zhao Omu bisa membantunya mencapai puncak, menurutnya kematian Zhao Omu akan terasa pantas. Zhao Omu berusaha keras agar tidak menelan pil itu sembarangan. Namun, perempuan tersebut terus menuntutnya memberikan yang terbaik. Di titik itu, Zhao Omu mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan dikuras sampai mati oleh orang gila ini. Ia tidak bisa menerima takdir seperti itu. Ia yakin dirinya tidak datang ke dunia ini hanya untuk mati dengan cara semenyedihkan ini, tekadnya meledak. Zhao Omu menolak menyerah. Tepat saat keinginan bertahan hidupnya mencapai batas, sebuah panel sistem tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa tekad bertahan hidup yang sangat kuat telah terdeteksi. Sistem itu bernama Return System. Sistem memberitahu bahwa Zhao Omu berhasil bangkit dan memintanya terhubung dengan bola sistem. Zhao Omu membaca pesan itu dengan kebingungan. 1 tahun sudah berlalu sejak ia datang ke dunia ini, dan baru sekarang ia sadar bahwa sistem tersebut ternyata ada untuk memastikan tuannya menerima semua yang pantas ia dapatkan. Dalam sekejap, Zhao Omu melihat peluang untuk membalikan keadaan. Ia langsung bersemangat dan berhasil membuat koneksi. Hadiah pertamanya adalah jaminan return pertama dengan imbalan 10.000 kali lipat ketika Zhao Omu masih memeriksa sistemnya. Perempuan gila itu menyindir bahwa tubuhnya sangat jujur meski mulutnya tidak bicara apa-apa. Namun di dalam hati Zhao Omu yang tersisa hanya keinginan membalas dendam. Setelah 1 tahun diperlakukan seperti budak, ia mulai berpura-pura akan memuaskan perempuan itu. Zhao Omu mendorongnya ke atas ranjang, dan perempuan tersebut justru senang karena mengira Zhao Omu akhirnya tidak akan menahan diri. Zhao Omu sadar langit sedang memberinya kesempatan.
Kali ini, ia harus merebut kendali atas nasibnya sendiri. Sementara perempuan itu menganggap tempat tersebut hanya menjadi miliknya malam itu, Zhao Mu diam-diam menunggu hasil dari kesempatan yang baru saja muncul. Keesokan harinya, Zhao Mu benar-benar kelelahan. Tubuhnya remuk dan nyaris tidak bertenaga. Sebaliknya, perempuan itu bangun dengan wajah ceria dan santai. Ia menilai Zhao Mu hanya memberi sedikit energi Pure Yang, tetapi performanya lumayan. Yang lebih menyakitkan, ia merasa selama Zhao Mu masih hidup, kakak seperguruannya pasti akan datang mencarinya untuk bersenang-senang. Dalam pandangannya, Zhao Mu benar-benar punya nyawa seperti anjing. Setelah berkata begitu, ia meninggalkan Zhao Mu sendirian. Saat itulah panel sistem kembali muncul. Sistem memberitahu bahwa karena Zhao Mu telah dikuras oleh rubah langit berekor 9, return 10.000 kali lipat berhasil dipicu. Tubuhnya berubah menjadi tubuh suci Red Yang dan proses penguatan langsung dimulai. Kultivasinya menembus sampai lapisan ke-10 Qi Refinement. Zhao Mu merasakan sendiri kekuatan tubuh suci itu. Namun ia juga tahu ini belum waktunya bertindak gegabah. Sekte Iblis Yuan dipenuhi ahli kuat. Kalau rahasianya terbongkar terlalu cepat, keadaan justru bisa semakin buruk. Karena itu, ia memutuskan untuk memanfaatkan Onuk saat tidak ada yang memperhatikannya. Ia harus mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Batu spiritual adalah fondasi penting untuk meningkatkan kultivasi. Zhao Mu mulai berpikir untuk mengambil tugas pribadi dari para kakak seperguruan demi mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Karena ia sudah punya sistem, ia sadar cara berpikirnya juga harus lebih besar. Masalahnya, sebagian besar kakak seperguruan itu tidak terlalu kaya. Zhao Mu pun mulai mencari cara lain agar bisa memperoleh batu spiritual lebih cepat. Saat itulah ia melihat seorang murid luar dari sekte Xuan bernama Wang Chan sedang berlatih. Ketika Zhao Mu baru diculik dan masuk ke sekte, Wang Chan cukup banyak membantunya. Karena itu, Zhao Mu berniat membalas kebaikan tersebut. Ia memutuskan memberi Wang Chan 200 batu spiritual, jumlah yang susah payah ia kumpulkan selama setahun. Dengan keyakinan bahwa kelak ia bisa mengumpulkan lebih banyak lagi, Zhao Mu melemparkan kantong itu ke arah Wang Chan. Awalnya Wang Chan tidak paham apa yang terjadi. Namun begitu melihat isi kantong tersebut, ia langsung sangat senang. Batu spiritual itu jelas akan sangat membantunya, meski ia tidak tahu siapa yang memberikannya. Tidak lama kemudian, sistem muncul dan memberitahu bahwa karena Zhao Mu telah melakukan donasi, ia mendapatkan return 5 kali lipat. Hasilnya, Zhao Mu memperoleh 100.000 batu spiritual. Ia sampai terkejut. Menghasilkan uang dengan sistem ternyata semudah itu. Walau 100.000 batu spiritual belum bisa disebut harta luar biasa, bagi Zhao Mu jumlah itu sudah membuka jalan besar. Ia mulai membayangkan kalau bisa memicu return 10.000 kali lipat, ia mungkin bisa memperoleh sekitar 2 juta batu spiritual. Dengan sumber daya sebanyak itu, suatu hari nanti ia akan membuat orang-orang yang menghinanya membayar mahal. Zhao Mu juga ingin menguji apakah batu spiritual hasil return bisa didonasikan lagi untuk mendapat imbalan lebih besar. Ia pun melemparkan tumpukan batu spiritual dalam jumlah besar ke arah Wang Chan. Wang Chan kembali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bahkan mengira ini seperti berkah dari langit dan merasa telah menemukan dermawan besar. Ia bertekad tidak akan setengah hati dalam kultivasinya. Namun Zhao Mu segera menyadari bahwa kali ini ia tidak mendapat apapun dari sistem. Dengan begitu, ia paham bahwa sistem tidak bisa dieksploitasi dengan cara yang terlalu mudah. Tidak lama setelah itu, seorang gadis menemukan Zhao Mu dan terkejut karena ia belum mati. Gadis itu bernama Luci. Wajahnya sangat cantik dan Zhao Mu menyapanya seperti biasa. Luci juga murid luar yang melatih seni misterius 9 yin. Saat Zhao Mu pertama kali masuk ke sekte, gadis itu pernah merawatnya dengan baik. Namun, setelah mendapat peringatan dari Cujiran, Luci berhenti mencarinya. Luci memperhatikan bahwa kultivasi Zhao Mu meningkat cukup besar. Zhao Mu hanya mengaku itu karena keberuntungan, tapi Luci tiba-tiba menggenggam tangannya dan memintanya berhenti bercanda. Ia memberitahu bahwa Cujiran, perempuan aneh yang sebelumnya menguras Zhao Mu sampai batas maksimal, akan pergi selama beberapa hari. Luci ingin Zhao Mu membantunya dalam kultivasi. Luci memunculkan pedang raksasa dan menaikinya. Zhao Mu ikut naik ke pedang itu. Namun gerakan Luci sangat cepat sampai Zhao Mu kehilangan keseimbangan dan harus berpegangan sekuat mungkin. Saat melihat aura Zhao Mu berubah, Luci bertanya apakah Zhao Mu sudah mengambil keuntungan dari rubah itu.
Zhou menjelaskan bahwa rubah itu hanya mengurasnya, jadi tidak mungkin ia mendapat manfaat langsung. Luci memperingatkan bahwa para iblis mungkin tampak punya belas kasihan, tetapi cepat atau lambat Zhou tetap bisa kehilangan nyawanya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hampir mencapai ranah Foundation Formation dan berencana menantang Chu Jiran. Kalau ia menang, ia akan membuat Zhou mengikutinya. Zhou hanya menerima saja. Luci merasa Zhou sangat dekat dengannya, sementara Zhou sendiri tidak mengerti maksud gadis itu dan mulai bertanya-tanya orang macam apa yang mereka bayangkan tentang dirinya. Mereka akhirnya tiba di bagian dalam sekte Iblis Yuan. Luci menjelaskan bahwa ia sudah dekat dengan terobosan menuju ranah Foundation Formation. Jika Zhou membantunya, ia akan memberinya pil vitalitas sebagai hadiah. Ia meminta Zhou duduk, lalu mengatakan dirinya akan mandi. Zhou hanya tersenyum. Luci masuk ke air panas dengan tekad bahwa kali ini tidak ada yang akan menghentikannya. Namun tiba-tiba Zhou muncul di belakangnya, membuat Luci malu sekaligus bingung karena ia datang begitu mendadak. Zhou menegaskan bahwa waktu sangat berharga dan bersikeras mereka mandi bersama. Tidak lama kemudian, permukaan air mulai bergelombang hebat seperti laut. Sesudahnya, Zhou menghela napas. Luci juga kelelahan, tetapi tidak ingin Zhou terlalu banyak berkomentar. Ia lalu memberitahu bahwa bulan depan dirinya akan menikah. Pria yang akan menikahinya adalah Long Tianxiang, dan Luci yakin Zhou sudah mengenalnya. Zhou terkejut. Long Tianxiang berhasil menembus ranah Nasen Soul sebelum berusia 30 tahun dan dikenal sebagai jenius tertinggi yang jarang muncul dalam 1000 tahun di sekte Iblis Yuan. Ia bukan hanya kuat secara kasar, tetapi juga menguasai niat pedang dengan usahanya sendiri, sampai disebut sosok Celestial Pride yang sangat menakutkan. Zhou bahkan sempat khawatir orang sekuat Long Tianxiang akan menyadari jika ia menyentuh Luci. Namun Luci menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa dulu saat Long Tianxiang melatih manual pedang kuno, meridiannya rusak dan ia menjadi kasim. Selama tidak ada yang membocorkannya, semuanya akan baik-baik saja. Pada akhirnya, Luci menyerahkan hal paling berharganya kepada Zhou karena ia benar-benar menyukainya. Mereka melewati momen yang cukup dekat, meski Zhou merasa mereka harus terus bekerja keras, terutama dirinya. Keesokan harinya, Luci tertidur pulas di ranjang sementara Zhou sudah bangun lebih dulu. Setelah melatih energi Red Yang bersama Luci, ia mendapat return. Intensitas tubuh suci Red Yang miliknya meningkat lebih jauh. Sistem juga mengucapkan selamat karena Zhou berhasil mencapai tahap Foundation Establishment. Zhou sadar ia mencapai tahap itu dalam waktu sangat singkat. Jika keadaan terus berjalan seperti ini, ia mungkin bisa menghadapi Long Tianxiang dan keluarganya tanpa rasa takut. Melihat perempuan di sampingnya, Zhou merasa harus mulai bergerak. Ia mengambil bantal Luci, membangunkannya, lalu menagih hadiah yang dijanjikan. Meski sebenarnya setelah dipelihara oleh Luci semalaman, ia tidak terlalu membutuhkan hadiah apapun. Suci tetap memberikan pil itu sambil memuji Zhou dan mengakui bahwa ia sudah sanggup bertahan lebih lama. Ia harus tidur sebentar. Zhou melihat Suci benar-benar menepati janji dan menyadari gadis itu cukup murah hati. Karena ia memang harus mendistribusikan pil, ia tidak perlu mencari target jauh-jauh. Orangnya sudah ada di depan mata. Zhou memasukkan pil itu ke mulut Luci. Saat mendistribusikannya, ia mendapat return dari sistem, tetapi hanya 30 kali lipat. Zhou tidak puas. Ia hanya memiliki 9 pil dan merasa return 1000 kali lipat akan jauh lebih ideal. Setelah mendistribusikan beberapa pil lagi, ia akhirnya mendapat return 3000 kali lipat. Tidak lama kemudian, Luci merasakan efeknya, tetapi manfaat terbesar justru jatuh ke Zhou. Ia berhasil mencapai pemurnian sumsum tingkat ke-7. Hasil itu membuatnya sangat puas. Pil pemelihara asal bisa memurnikan sumsum, memperkuat fondasi, dan menutrisi vitalitas. Namun, manfaat utamanya adalah meningkatkan bakat tulang. Seorang kultivator, Zhou terlahir dengan konstitusi Pureyang, jadi bakatnya sudah sangat bagus di antara manusia biasa. Namun, dibandingkan para jenius favorit sekte, bakat itu masih terasa biasa saja. Kalau ia ingin terbang lebih tinggi dan lebih jauh, batas akar tulangnya harus dinaikkan. Ia pun menelan pil tersebut dan langsung merasakan kekuatan laten di dalamnya. Zhou merasa harus segera memurnikan kekuatan itu. Ia duduk di tanah dan mengondensasi semua energi yang terpancar keluar. Setelah selesai, ia berdiri. Luci mencium bau tidak sedap dari tubuhnya dan memperingatkan bahwa Zhou sebaiknya mandi.
Zhao Mu setuju dan pergi membersihkan diri dengan tenang saat ia mandi. Luci bertanya apakah Zhao Mu sudah menembus ranah Foundation Establishment. Ia tidak menyangka efek pil pemelihara asal bisa sekuat itu. Menurutnya, sekadar mencapai Foundation Establishment tidak mungkin memurnikan tubuh Zhao Mu sampai sejauh itu. Ia curiga Zhao Mu memakan pil lain, tetapi Zhao Mu jelas tidak bisa memberitahunya soal pil pemurnian sumsum. Kalau rahasia itu terbongkar, masalah besar pasti muncul. Zhao Mu menepuk dinding dan mengalihkan pembicaraan dengan menyebut semua itu sebagai hasil kultivasi ganda mereka. Meski begitu, Luci tetap belum mencapai core formation dan hal itu membuatnya sedikit malu. Zhao Mu langsung menyimpulkan bahwa Luci belum berusaha cukup keras. Karena itu, ia bersedia membantunya lagi tanpa biaya. Luci sangat senang mendengar tawaran tersebut. Zhao Mu menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Luci menerobos lebih cepat. Tidak lama kemudian, Luci kembali terbaring kelelahan di ranjang, sementara Zhao Mu cepat-cepat mengenakan pakaian. Ia meminta Luci beristirahat dengan baik, lalu pergi lebih dulu. Sistem memberi Zhao Mu return 10 kali lipat setelah ia bernyanyi karaoke bersama Luci. Saat keluar dengan tubuh penuh energi, Zhao Mu menyadari inilah kekuatan ranah Foundation Establishment. Seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Ia mulai berharap suatu saat bisa mendapatkan pedang terbang dan melintasi langit, mengembara ke 4 penjuru lautan. Zhao Mu kemudian pergi ke pasar sekte luar. Di sana, ia berbelanja dan melihat pedang penjaga pembunuh bintang yang ditempa dari besi meteor luar angkasa. Tubuh pedang itu terukir matriks pusaran bintang yang mampu menyerap kekuatan bintang dan meningkatkan daya bunuh pedang terbang. Namun harganya mencapai 30.000 batu spiritual. Zhao Mu mulai berpikir, kalau pedang itu diberikan kepada orang lain nanti, return seperti apa yang akan ia terima. Saat itulah seseorang memanggilnya sebagai pemuda tampan dan berkata akhirnya ia ditemukan. Tubuh orang itu terlihat seperti 3 tungku yang ditumpuk menjadi satu. Orang itu adalah Mutai. Zhao Mu mengingat bahwa pria bodoh ini selalu mengikuti Cujiran dan termasuk salah satu muridnya. Mutai sudah beberapa kali mencoba mencari masalah dengan Zhao Mu, tetapi selalu dihentikan oleh Cujiran. Munculnya Mutai justru terasa pas bagi Zhao Mu, karena ia ingin menguji kekuatannya sendiri. Pria bertanduk itu mendekat dengan wajah marah. Ia mendengar bahwa Zhao Mu bertemu lagi dengan tunangannya yang terhormat dan ingin memastikan apakah kabar itu benar. Zhao Mu menjawab dengan tegas bahwa benar atau tidak, hal itu tidak membuat perbedaan. Jawaban itu membuat Mutai semakin marah. Ia menyiapkan serangan ke wajah Zhao Mu, seolah ingin langsung mengirimnya ke neraka. Namun Zhao Mu tidak takut. Ia hanya mengangkat tangan dan menahan pukulan kuat itu. Bahkan Zhao Mu menegaskan bahwa ia lebih dari bersedia untuk terus menikmati hidup bersama Cujiran. Mutai tidak menyangka Zhao Mu sudah mencapai ranah Foundation Establishment. Ia pun mulai memamerkan kekuatan lebih besar dan memperingatkan Zhao Mu agar tidak sombong hanya karena sedikit unggul. Mutai melancarkan banyak serangan demi menunjukkan kekuatan aslinya. Namun Zhao Mu menghindari semuanya dengan mudah. Ia menilai kekuatan Mutai memang tidak lemah, tetapi kecepatannya kurang. Di saat yang sama, Zhao Mu menyadari tubuh Suci Red yang benar-benar luar biasa. Baru saja menapaki tahap baru, ia sudah bisa dengan mudah mengalahkan Mutai, yang termasuk 100 besar murid luar. Zhao Mu memutuskan untuk bertindak. Omong kosong harus segera diakhiri. Ia menghancurkan serangan Mutai, membuat pria itu kebingungan. Sebelum Mutai sempat pulih, Zhao Mu sudah memukul wajahnya. Mutai jatuh dengan keras. 3 orang yang mengikutinya langsung panik dan buru-buru membantu mengangkatnya. Salah satu dari mereka bertanya apakah Zhao Mu sudah gila, karena sepertinya ia tidak tahu tentang status keluarga baru dalam sekte. Ucapan itu membuat Zhao Mu teringat sesuatu. Ia mengambil pedang yang baru saja dibelinya dan melemparkannya ke arah pria yang menopang Mutai. Pedang itu melesat melewati mereka dan menancap ke dinding. Itu jelas peringatan. Para bawahan Mutai ingin tahu maksud Zhao Mu. Zhao Mu menjelaskan dengan dingin bahwa pedang terbang itu bernilai 30.000 batu spiritual dan bisa mereka gunakan untuk biaya pengobatan. Mereka menganggap itu cukup dan menerimanya. Tepat saat itu, sistem memberitahu bahwa karena Zhao Mu mendonasikan pedang terbang, ia mendapat return 1000 kali lipat. Ia memperoleh pedang terbang tingkat kelima, meski menurutnya hasil itu masih terlalu kecil. Sementara itu, 2 bawahan lain, Mutai mulai kesal dan bergerak ke arahnya dengan senjata di tangan.
Jaomu melihat mereka sangat nekat. Kalau ia harus bertindak, ia tidak akan merasa bersalah. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, seseorang tiba. Dalam sekejap, mereka langsung tersungkur kesakitan dan kebingungan. Zaomu hanya mengamati. Seorang gadis datang dan ingin tahu siapa yang berani mengajukan keluhan. Pertama-tama, ia menjelaskan bahwa dengan matanya sendiri, ia melihat mereka menyerang Jaomu lebih dulu. Nama gadis itu Mu Jiuling. Ia mendekati Jaomu dan menegurnya karena terlalu ceroboh. Sebelumnya, Mu Jiuling sudah memperingatkan bahwa saat menghadapi musuh, ia harus mencabut rumput sampai ke akarnya. Dua pria itu mendengar ucapannya dan langsung marah. Mereka menganggap Mu Jiuling terlalu arogan dan ingin tahu apakah gadis itu tahu siapa bos mereka. Namun bagi Mu Jiuling, dua orang seperti itu hanya pecundang yang menempel pada bos mereka karena tidak punya kemampuan sendiri. Ia tidak membiarkan mereka sok besar di depannya. Mu Jiuling menyebut namanya dengan jelas dan keras, lalu menanyakan apakah mereka punya masalah dengan itu. Begitu menyadari siapa gadis itu, mereka langsung berbalik. Mu Jiuling adalah kakak senior dari Sekte Dalam. Mereka bahkan berharap gadis itu tidak mengingat wajah mereka. Mu Jiuling hanya melihat dua pengecut itu kabur. Setelah itu, ia menunjuk Zhao Mu, mendekat dan menekankan bahwa semua orang sudah menyuruh Zhao Mu menyebut namanya jika ada masalah di masa depan. Zhao Mu masih belum memahami maksud Mu Jiuling. Gadis itu justru merasa beruntung karena muncul tepat waktu. Kalau Zhao Mu mati, tidak akan ada orang lebih baik yang bisa menjadi calon suaminya. Zhao Mu sebenarnya sudah tahu sejak ia bergabung dengan sekte. Mu Jiuling selalu memperhatikannya. Namun gadis itu bukan mengincar kekuatan Puryang miliknya. Mu Jiuling benar-benar menyukai penampilannya. Orang-orang mungkin tidak akan menyangka bahwa Mu Jiuling dari sekte iblis Yuan punya sisi seperti itu. Zhao Mu mulai mencubit pipinya dan menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia juga memperingatkan bahwa dirinya tidak semudah itu mati. Mu Jiuling hanya tidak ingin calon suaminya berada dalam bahaya. Ia meminta Zhao Mu mengikutinya, lalu terbang sambil membawa Zhao Mu. Terbang tanpa pedang. Terbang adalah teknik yang hanya dimiliki kultivator core formation. Zhao Mu mulai bertanya-tanya, sebenarnya setinggi apa tingkat kultivasi Mu Jiuling? Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat dan mendarat. Zhao Mu merasakan energi spiritual yang sangat melimpah. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah tanah suci pusat sekte iblis Yuan. Mu Jiuling memintanya masuk dan memperlihatkan rumahnya. Di dalam, Mu Jiuling menjelaskan bahwa ia tinggal di sana saat punya waktu luang untuk membaca buku dan tidur. Meskipun ia mengaku tidak terlalu sering datang. Tiba-tiba Mu Jiuling menjatuhkan diri ke ranjang dan bertanya kenapa Zhao Mu masih berdiri di sana. Ia ingin Zhao Mu tinggal bersamanya. Zhao Mu memperingatkan agar Mu Jiuling tidak mencoba macam-macam karena ia tidak punya kendali diri yang baik. Mu Jiuling melihat Zhao Mu hanya playboy dengan pikiran berantakan. Ia melempar beberapa buku kepadanya, berisi bab asli tentang kendali pedang dan seni pedang hati Qi misterius. Zhao Mu bertanya apakah Mu Jiuling tahu ia ingin melatih kendali pedang. Mu Jiuling menjelaskan bahwa Zhao Mu baru saja menembus tahap foundation establishment belum lama ini, lalu terburu-buru pergi ke pasar untuk membeli pedang terbang. Dari situ, ia menebak Zhao Mu ingin belajar kendali pedang. Mu Jiuling juga memberinya pedang terbang tingkat keempat dengan atribut dingin. Mu Jiuling menghela napas dan menjelaskan bahwa ia bisa melihat Puryang berdenyut dalam tubuh Zhao Mu. Pedang terbang yang ia berikan cocok untuk menekan api iblis di dalam diri Zhao Mu. Dengan kata lain, ia sedang mencegah Zhao Mu memikirkan hal-hal seperti itu sepanjang hari. Zhao Mu terkejut melihat betapa perhatiannya gadis ini. Mu Jiuling meminta Zhao Mu tinggal di sana beberapa hari untuk melatih kendali pedang, sementara ia mengurus urusan lain. Ia juga mengingatkan bahwa karena Zhao Mu sudah menembus foundation establishment, ia tidak perlu lagi menjadi murid pelayan. Nanti, Mu Jiuling akan meminta seseorang memperbarui token muridnya menjadi murid sekte luar. Zhao Mu hanya ingin tahu siapa sebenarnya gadis ini. Mu Jiuling menjawab bahwa ia adalah orang yang cepat atau lambat akan dinikahi Zhao Mu. Mu Jiuling jelas sedang bermain jangka panjang. Ia sedang membersihkan tanah sebelum membangun sesuatu di atasnya. Setelah gadis itu pergi, Zhao Mu sadar Mu Jiuling benar-benar tahu cara menggoda orang. Meski begitu, Zhao Mu tahu bahwa melatih kendali pedang adalah hal paling penting saat ini. Ia segera duduk di tanah dan mulai berkultivasi. Beberapa waktu kemudian, ia tumbang karena sangat lelah dan bingung.
Ia sudah memakai pil pemurnian sumsum untuk meningkatkan bakatnya, jadi ia tidak paham kenapa mempelajari kendali pedang masih sesulit ini. Setelah berpikir, Zhao Omu menyadari bahwa pil pemurnian sumsum memang meningkatkan bakat fisik, tetapi belum tentu meningkatkan pemahaman. Ia mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Ia memiliki sistem, tetapi jika pemahamannya terlalu lemah sampai tidak bisa melanjutkan kultivasi, hidupnya benar-benar akan menyedihkan. Saat itulah makhluk aneh muncul di dekatnya. Melihat makhluk itu, Zhao Omu teringat bahwa primordial yang bisa dianggap sebagai bentuk donasi. Maka mungkin saja pemahaman juga bisa memicu return system. Ia melihat kambing aneh itu seperti sedang bosan. Jadi Zhao Omu memutuskan mengajarinya tabel perkalian. Makhluk itu langsung kebingungan hanya dengan mendengarnya. Tidak lama kemudian, sistem memberitahu bahwa Zhao Omu telah mencerahkan seekor binatang iblis dengan mentransmisikan pengetahuan, sehingga return 100 kali lipat terpicu. Pemahaman Zhao Omu meningkat pesat. Ia terkejut karena cara itu benar-benar berhasil. Zhao Omu kembali berkultivasi dan menyadari semuanya mulai membaik. Teknik kungfu yang sebelumnya sulit dipahami, kini terasa jauh lebih jelas. Namun ia masih merasa peningkatan pemahamannya belum cukup untuk dunia ini. Ia melihat kambing aneh malang itu lagi dan mendapat ide baru. Zhao Omu menganggap makhluk itu pasti ingin belajar. Sebagai guru yang baik, ia memutuskan mengajarkan pelajaran baru, yaitu teorema geometri. Saat Zhao Omu mengajari kambing itu cara menghitung, sistem kembali memicu return 100 kali lipat. Pemahamannya meningkat drastis, tetapi ia juga mencapai batas maksimal. Untuk meningkatkan lebih jauh, ia perlu menerobos ke ranah berikutnya. Meski begitu, Zhao Omu tidak terlalu khawatir. Dengan pemahaman, saat ini, ia sudah bisa memahami metode kultivasi tanpa masalah. Ia berhasil mempelajari tinju fajra, angin merah, seni petir, dan hampir saja mengenai kambing malang. Itu saat mengujinya. Ia juga menguasai 3 talenta dari seni ilahi 6 takdir. Semua teknik itu berperingkat kuning, tetapi sudah sangat kuat untuk tingkatnya sekarang. Karena sudah menghafal semuanya, Zhao Ouu bisa meninggalkan catatan dan membagikannya kepada orang lain. Ia ingin memaksimalkan penggunaan sistem. Saat itu, kambing aneh mendekatinya dengan tulang di mulut. Zhao Omu kebingungan dan mengira makhluk itu ingin memberinya tulang. Ia mengelus kambing itu dan mengambil tulangnya, sambil berpikir benda itu bisa dipakai untuk membuat sup nanti. Namun tulang tersebut tiba-tiba bersinar ungu. Zhao Omu melihat di dalamnya terdapat seni kalsium Xuanming. Ia tidak menyangka kambing kecil itu benar-benar memberinya sebuah teknik. Zhao Omu duduk di tanah. Sistem mendeteksi seni kekacauan Xuanming dan membuatnya mempelajari teknik itu secara otomatis. Tidak lama kemudian, Zhao Omu merasakan sakit kepala mengerikan dan mulai muntah darah. Kambing iblis itu sampai ketakutan. Zhao Omu menyadari bahwa setelah pemahamannya mencapai batas ranah Foundation Establishment, ia tetap tidak mampu memahami teknik tersebut. Ia bertanya-tanya, apakah teknik ini berada di peringkat bumi atau bahkan peringkat langit. Tepat saat itu, Mu Jiuling tiba dan ingin tahu apa yang terjadi. Ia mendekati Zhao Omu dan mencoba membantunya berdiri sambil menyalahkan dirinya sendiri, karena ia telah memberi Zhao Omu teknik yang terlalu sulit untuk dilatih. Zhao Jiumu mencoba menjelaskan bahwa masalahnya bukan seperti itu. Namun Mu Jiuling menasihatinya bahwa kultivasi tidak boleh dikejar terlalu terburu-buru demi keuntungan cepat. Mu Jiuling sudah menyiapkan makanan untuknya. Ia mulai menyuapi Zhao Omu seperti anak kecil, memintanya membuka mulut. Zhao Omu memanfaatkan momen itu dan menikmati perhatian Mu Jiuling. Gadis itu benar-benar melayaninya. Setelah makan, Zhao Omu memberikan sebuah teknik kepadanya. Penasaran, apakah Mu Jiuling akan menganggapnya berguna? Mu Jiuling mengambil tulang itu dan bertanya dari mana Zhao Omu mendapat teknik tersebut. Zhao Omu menjelaskan bahwa seekor binatang iblis kecil memberikannya. Teknik yang tercatat di dalam tulang itu sangat dalam, terlalu sulit untuk ia pelajari. Jadi ia memutuskan memberikannya kepada Mu Jiuling. Sistem memberikan reward 60 kali lipat. Zhao Omu pun mendapat teknik seni pure yang Xuanming. Zhao Omu tidak membuang waktu. Saat melihat gulungan itu, sistem mendeteksi bahwa seni pure yang Xuanming cocok dengan tubuh suci Red Yang. Sistem menanyakan apakah ia ingin mempelajarinya segera, namun Zhao Omu menundanya. Ia tidak tahu berapa lama prosesnya dan tidak ingin membuat Mu Jiuling curiga. Di sisi lain, Mu Jiuling justru kesal. Ia menyebut kambing itu sebagai anjing bau karena lagi-lagi mencuri tekniknya dan hampir membunuh calon suaminya.
Meski Zhou Mu masih hidup, Mu Jiuling menjelaskan bahwa untung saja Zhou Mu tidak memaksa kultivasi. Ia punya konstitusi Puriyang, sedangkan seni yang diberikan kambing itu memiliki atribut kacau. Jika Zhou Mu memaksanya, teknik tersebut bisa bertabrakan dengan tubuh Pureyang miliknya. Meridiannya mungkin hancur dan ia bisa mati hampir seketika. Zhou Mu akhirnya paham kenapa ia gagal. Ia sempat salah, mengira penyebabnya adalah pemahaman yang kurang. Mu Jiuling menjelaskan bahwa konstitusi Zhou Mu memang istimewa dan teknik yang cocok untuk orang seperti dirinya sangat langka. Ia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan teknik semacam itu. Mu Jiuling juga menyarankan agar Zhou Mu mempraktikkan teknik dasar terlebih dahulu, karena mengumpulkan pengalaman adalah jalan yang benar. Zhou Mu menyadari Mu Jiuling memperlakukannya dengan sangat baik. Ia ingin tahu apa imbalannya. Semua ini terasa terlalu jelas baginya. Mu Jiuling tidak menutup-nutupi. Ia hanya ingin Zhou Mu menyerah kepadanya. Selama Zhou Mu menjadi pasangan Dao miliknya, Mu Jiuling akan memastikan bahwa di Sekte Iblis Yuan, Zhou Mu bisa makan enak, minum dengan nyaman, dan tidak ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Namun tiba-tiba, sesosok makhluk muncul dan membantah semua itu sebagai omong kosong. Energi luar biasa meledak dan langsung menghancurkan rumah tersebut. Mu Jiuling mengkhawatirkan Zhou Mu. Saat Zhou Mu melihat ke atas, ia merasakan aura yang mengerikan, tetapi tidak tahu siapa sosok itu. Mu Jiuling menyebut sosok tersebut sebagai gurunya, membuat Zhou Mu terkejut. Guru Mu Jiuling terlihat bingung dan bertanya, apakah kehadirannya akan merusak niat baik Mu Jiuling. Mu Jiuling cepat-cepat memastikan bahwa ia tidak akan berani berpikir seperti itu. Sang guru sangat menghargai muridnya dan berniat menyiapkan Mu Jiuling untuk memperkuat posisinya sebagai santo sekte. Namun di mata gurunya, Mu Jiuling justru tidak berkultivasi dengan benar dan malah membawa murid pelayan rahasia untuk digoda dan diajak bersenang-senang. Zhou Mu melihat guru Mu Jiuling sangat percaya diri. Mu Jiuling pun berlutut di depan gurunya dan meminta maaf karena sadar telah membuat kesalahan. Melihat Mu Jiuling mengakui kesalahan, sang guru memberinya satu kesempatan. Syaratnya, Mu Jiuling harus membunuh murid pelayan itu dengan tangannya sendiri, memutus ikatan emosionalnya, lalu mengikuti sang guru kembali ke puncak awan ungu untuk memasuki kultivasi tertutup selama 30 tahun. Mu Jiuling terkejut mendengar itu. Gurunya melemparkan pedang ke tanah hingga menancap. Mu Jiuling mencoba menjelaskan bahwa Zhou Mu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika ia membunuh Zhou Mu, hati Dao miliknya akan terpengaruh dan kemajuan kultivasinya akan menjadi jauh lebih sulit. Namun gurunya justru menganggap ucapan itu sebagai ancaman dan menunjukkan kekuatannya di depan mereka berdua. Zhou Mu menyadari guru Mu Jiuling benar-benar keras. Ia menempatkan muridnya sendiri dalam posisi sulit dan menyerang mereka berdua. Pada akhirnya, Mu Jiuling tampak linglung. Zhou Mu berusaha menopangnya dan mendesaknya segera menyerap kekuatan spiritualnya. Guru Mu Jiuling memperhatikan bahwa Zhou Mu sedang mengirim Pureyang ke muridnya dan langsung menyadari bahwa Zhou Mu telah membangkitkan tubuh suci Red Yang. Zhou Mu membenarkannya dan menilai guru Mu Jiuling punya mata yang tajam. Sang guru mengakui bahwa tubuh suci Red Yang sangat langka dan sulit ditemukan. Dari situ, ia mulai melihat potensi dalam diri Zhou Mu. Mu Jiuling sendiri ternyata tidak tahu hal itu. Dia bahkan menyatakan kalau ia tahu sejak awal, ia pasti sudah mengikat Zhou Mu di ranjang agar bisa menerima berkah darinya. Ucapan itu membuat Zhou Mu kebingungan. Sang guru terbatuk, mengingatkan murid mudanya bahwa ia masih ada di sana. Mu Jiuling meminta maaf karena bicara tanpa berpikir. Zhou Mu juga memberi isyarat seolah mengakui ucapan gadis itu memang sembarangan. Pada saat itu, keduanya seolah sepakat untuk melupakan kejadian barusan. Demi Mu Jiuling, sang guru bersedia mengampuni nyawa Zhou Mu hari itu. Ia membawa Mu Jiuling pergi dan memberi peringatan bahwa sebelum mencapai ranah Nasen Soul, Zhou Mu harus kembali ke sekte luar dan tidak boleh mencari Mu Jiuling. Zhou Mu ketakutan. Ia tahu santo itu bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan satu pikiran. Ia harus menjadi lebih kuat. Zhou Mu kemudian kembali ke asrama murid pelayan. Perjalanan tadi berbahaya, tetapi setidaknya ia mendapat teknik kultivasi bumi tingkat tinggi dan teknik pedang terbang tingkat keempat. Ia duduk dan menggunakan sistem untuk mempelajari teknik tersebut. Kecepatan kultivasi sistem sangat cepat. Zhou Mu menduga semua itu terjadi karena seni Pureyang Xuanming bertumpuk dengan tubuh suci Red Yang.
Sistem kemudian mendeteksi bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tidak mencukupi untuk tuan rumah. Sistem bertanya apakah Zhao Amu ingin menyerap energi spiritual untuk kultivasi. Zhao Amu menyetujuinya dan seketika banyak batu spiritual muncul sambil memancarkan energi. Ia menghabiskan sepanjang hari untuk berkultivasi. Saat malam tiba, ia masih terus melanjutkannya. Pada akhirnya, Zhao Mu menyadari semua batu spiritual yang ia simpan, sekitar 70.000, sudah lenyap. Namun ia tidak terlalu keberatan, karena dalam satu malam ia mencapai lapisan ketiga foundation establishment. Satu hal yang ia pastikan, ia harus menemukan cara menghasilkan uang lebih cepat. Ketika Zhao Mu keluar, beberapa pria sudah menunggu di sana. Salah satunya adalah murid pelayan bernama Hu Chang yang memiliki 2 lapis Qi Refinement. Hu Chang menyindir bahwa ia mendengar Zhao Mu menerima banyak manfaat dari Cujiran dan ingin melihat buktinya. Zhao Mu langsung mengingat Hu Chang. Pria itu mengandalkan kultivasinya yang lumayan untuk mengintimidasi pria dan menindas perempuan. Ia bertindak seperti tiran. Siapapun yang menentang keinginannya bisa kehilangan nyawa. Zhao Wu lalu bertanya apakah Hu Chang menyimpan banyak batu spiritual karena sepanjang hari pekerjaannya hanya mencuri dari orang lain. Ucapan itu membuat Hu Chang sangat marah. Ia bersiap menyerang Zhao Wu. Mengira Zhao Mu sengaja mencari masalah. Namun Zhao Mu dengan mudah menghindari serangannya. Ia memperingatkan bahwa Hu Chang terlalu lambat. Dengan kecepatan seperti itu, ia tidak akan pernah bisa mendaratkan pukulan. Lalu Zhao Mu menunjukkan sendiri bagaimana seharusnya Hu Chang bertarung. Dengan menghantam wajahnya, para bawahan Hu Chang panik ketika melihat bos mereka tumbang hanya dengan satu pukulan. Mereka ingin memeriksa apakah Hu Chang baik-baik saja. Hu Chang marah dan menegur mereka sampai akhirnya ia menyadari Zhao Mu sudah menembus ranah foundation establishment. Zhao Mu sendiri tidak menyangka hal itu terlihat begitu jelas. Hu Chang memerintahkan para bawahannya menyerang bersama, tidak puas melihat mereka hanya berdiri dan menonton. 2 pria itu maju ke arah Zhao Mu dengan keyakinan bisa menghancurkannya. Namun Zhao Mu bergerak dengan santai. Orang-orang yang menyaksikan tidak bisa membayangkan bagaimana ia menembus foundation establishment secepat itu. Apa yang ia lakukan benar-benar luar biasa. Salah satu penonton bahkan menyemangati Zhao Mu. Zhao Mu memusatkan kekuatan di jarinya dan mengirim salah satu bawahan Hu Chang terbang tinggi ke udara. Tiba-tiba, Hu Chang berubah menjadi seekor harimau dan menerjang Zhao Mu dengan kecepatan luar biasa, berusaha mengirimnya ke neraka. Namun kenyataannya, ia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Zhao Mu menghantamnya begitu keras sampai Hu Chang terpental beberapa meter dan jatuh menimpa pria lain. Dalam amarah, Hu Chang kembali mengancam. Namun Zhao Mu sudah bergerak cepat dan berdiri di atas tubuh harimau itu, menyeimbangkan diri dengan ujung kaki. Setelah itu, ia menginjak manusia harimau tersebut dengan brutal sampai lawannya terdiam. Semua orang mulai mengagumi Zhao Mu seolah ia baru saja melampiaskan dendam mereka. Selama ini, mereka muak ditindas Hu Chang dan tidak pernah menyangka Zhao Mu akan menyelamatkan mereka. Zhao Mu meminta semua orang menunggu sebentar, lalu dengan cepat memakai kekuatannya untuk menarik kantong dari saku Hu Chang. Di dalam kantong itu terdapat batu spiritual yang selama ini dicuri Hu Chang. Zhao Mu menyatakan bahwa ia akan mengembalikannya kepada para pemilik asli. Ia mulai melemparkan batu spiritual ke arah kerumunan. Orang-orang sangat gembira dan mendoakan Zhao Mu panjang umur. Batu-batu spiritual berterbangan seperti keajaiban. Sistem mencatat bahwa Zhao Mu telah mendonasikan lebih dari 9.000 batu spiritual dan memberinya return 1.000 kali lipat. Zhao Mu menerima 9 juta batu spiritual. Ia sadar dirinya tidak akan kehabisan batu spiritual untuk waktu yang lama. Setelah itu, Zhao Mu menemukan Wang Chan. Ia mengakui bahwa Wang Chan sudah menjaganya sejak ia masuk sekte, jadi ia ingin memberinya hadiah. Wang Chan melihat hadiah itu adalah pil Qi Refinement dan tidak bisa menerima benda sepenting itu. Namun Zhao Mu tidak peduli. Demi menghemat waktu, ia langsung memasukkan pil itu ke mulut Wang Chan. Sistem memberikan reward 100 kali lipat dan Zhao Mu memperoleh pil Foundation Establishment. Tingkat kedua, Wang Chan sempat batuk dan merasa khawatir. Menurutnya, Zhao Mu masih berada di tahap awal, sedangkan Hu Chang dan Niti bukan ancaman kecil. Ia menyarankan Zhao Mu masuk ke sekte luar karena di sana ia bisa segera menemukan pelindung.
Jaomu setuju. Ia memang berniat melakukan itu. Jaomu lalu pergi ke aula administrasi sekte luar. Di dekat sana, seorang pria sedang berdiri di samping tungku dan menerima nyala api yang kuat. Pria itu adalah Jiang Dingkun, pengelola sekte luar. Jaomu masuk dan menyapanya. Jiang Dingkun memberi isyarat. Lalu tungku itu tiba-tiba terguling sepenuhnya sampai ia berteriak keras. Jaomu terkejut. Setelah kekacauan itu, debu beterbangan dan Jiang Dingkun langsung menyalahkan Jaomu karena mengganggunya, merusak proses pemurnian pil, lalu memerintahkannya pergi. Jaomu tidak mengerti apa yang terjadi. Ia jelas melihat pengelola itu sengaja merusak pemurnian pil tersebut, dilihat dari suhunya. Jaomu menyadari Jiang Dingkun bahkan tidak sedang memurnikan pil Purple Chi yang berharga. Ia tidak paham kenapa pria itu sengaja mempersulitnya dan mulai menduga ada seseorang yang memberi perintah. Melihat Jaomu belum pergi, Jiang Dingkun terlihat ingin segera mengusirnya. Jaomu dengan tenang meminta Jiang Dingkun tidak terburu-buru. Ia kemudian memperlihatkan 50.000 batu spiritual, berharap pengelola itu bisa menerimanya sambil tersenyum. Jiang Dingkun terkejut melihat begitu banyak kantong batu spiritual sampai menyemburkan teh. Ia segera sadar bahwa Jaomu datang untuk memproses plakat identitas murid sekte luar dan langsung berkata akan mengurusnya. Jaomu merasa ia mungkin membuat Jiang Dingkun tidak nyaman. Ia ingin tahu siapa yang mencoba menghalangi promosinya menjadi murid sekte luar. Jiang Dingkun menjelaskan bahwa ia hanya menerima uang untuk menyelesaikan masalah dan tidak akan berani menjual informasi orang lain. Jaomu paham. Ia cepat-cepat menawarkan lebih banyak kantong batu spiritual dan bertanya apakah itu cukup. Jiang Dingkun tercengang. Ia bahkan terbatuk dan memberi isyarat agar Jaomu mendekat. Dengan batu dan debu, Jiang Dingkun menggambar seekor rubah di lantai. Jaomu langsung mengerti bahwa Cujiran berada di balik semuanya. Perempuan itu punya status luar biasa di sekte luar, dengan mata-mata di mana-mana. Jika Jaomu terus bergerak di sana, cepat atau lambat Cujiran pasti menangkapnya. Jaomu berterima kasih atas informasi itu. Jiang Dingkun menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengatakan apapun. Setelah itu, Jaomu menaiki pedang terbangnya. Ia merasa satu-satunya orang yang bisa ia temui adalah Lu Qi. Karena itu, ia memutuskan bersembunyi sementara di rumah Lu Qi agar tidak menarik perhatian. Ketika tiba, ia melihat beberapa pria keluar dari kamar Lu Qi. Hal itu memancing rasa penasarannya. Di antara mereka ada Long Tianxiang dari sekte Iblis Yuan, peringkat kelima di jajaran Celestial Pride, dan Liu Haikong dari sekte Iblis Yuan. Liu Haikong, salah satu dari 12 tetua, menyatakan bahwa karena cucunya, Lu Qi telah mencapai core formation. Aliansi pernikahan mereka seharusnya mulai dijadwalkan. Long Tianxiang memberitahu sang tetua bahwa begitu ia memenangkan posisi pertama dalam kompetisi perburuan besar tahun itu, ia akan menikahi cucunya. Liu Haikong sangat menantikan hari pernikahan tersebut. Jaomu menyadari Long Tianxiang ada di dekat sana. Meski begitu, ia tetap mendekati Lu Qi untuk memeriksanya. Saat melihat Jaomu, wajah Lu Qi langsung cerah. Jaomu bertanya apakah Long Tianxiang datang untuk membahas pernikahan. Lu Qi bahkan tidak ingin nama pria itu disebut di depannya. Ia benci mendengarnya. Lu Qi menggenggam lengan Jaomu dan ingin tahu kenapa ia datang menemuinya. Jaomu menjelaskan bahwa semua ini karena rubah terkutuk itu menghalanginya masuk sekte luar. Lu Qi tidak suka mendengar hal itu dan memintanya bersabar. Ia sudah mencapai core formation dan hanya ingin menstabilkan kultivasinya sebelum menantang Cujiran dalam beberapa hari. Lu Qi sepenuhnya yakin ia bisa mencapai core formation dengan cepat berkat Jaomu. Lu Qi duduk di pangkuan Jaomu. Jaomu memperingatkan bahwa ia tidak bisa menahan diri karena kekuatannya adalah Red Yang. Namun, Lu Qi justru tidak ingin ia menahan diri. Ia ingin Jaomu membantunya berkultivasi. Pada akhirnya, mereka menyusun kepingan Lego bersama. Bahkan saat Long Tianxiang masih berada di sekitar sana, ketika Jaomu bangun, sistem memberitahu bahwa return atas kekuatan Red Yang miliknya hanya 500 kali lipat. Jaomu merasa itu terlalu kecil. Sistem menjelaskan bahwa karena Jaomu sudah berkali-kali dipanen oleh Lu Qi, reward return dari orang yang sama menurun. Jaomu sadar terlalu banyak berinvestasi pada satu orang akan menurunkan multiplier. Mungkin lebih baik ia mencari beberapa kakak seperguruan lain untuk berkultivasi dengannya agar multiplier sistem meningkat. Namun urusan itu ia simpan untuk nanti. Jaomu segera duduk dan menggunakan batu spiritual yang dimilikinya untuk meningkatkan kultivasi.
Ia berhasil mencapai lapisan keempat foundation establishment. Namun ia merasa aneh karena belum juga menembus lapisan kelima. Ia mulai menyadari bahwa sumber daya yang dibutuhkan tubuh sucinya sangat besar. Karena itu, ia harus terus mengumpulkan sumber daya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang lewat. Zhao Mu membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi dan langsung berhadapan dengan Sang Santo. Ia sangat canggung. Sang Santo mengatakan, Zhao Mu boleh memanggilnya Zixuan. Zhao Mu yang masih kikuk ingin tahu alasan dan waktu kedatangan Zixuan, terutama kenapa Sang Santo mencarinya. Zixuan tampak berpikir. Ia menyentuh perut Zhao Mu dan menjelaskan bahwa ia menginginkan kekuatan Puri Yang miliknya untuk membantu kultivasi. Zhao Mu tidak mengerti dan mendorongnya menjauh, meminta Zixuan berhenti bercanda. Teknik panen memiliki efisiensi pertumbuhan yang lambat di tahap lanjutan. Jadi menurut Zhao Mu, Zixuan tidak membutuhkan bantuannya. Zixuan langsung marah dan melempar Zhao Mu ke dinding. Zhao Mu merasakan tekanan spiritual yang mengerikan dari tubuhnya. Zixuan menuntut Zhao Mu berhenti banyak bicara dan cukup menjawab apakah ia mau membantu atau tidak. Zhao Mu merasa perintah seperti itu tidak bisa ditolak. Dalam hati, ia hanya bisa menyimpulkan bahwa kalau suatu hari punya kesempatan, ia akan menginjak balik perempuan ini. Namun ia masih tidak tahu cara membantu kultivasi Zixuan dengan benar. Zixuan menegaskan bahwa Zhao Mu tidak boleh menanyakan hal yang tidak seharusnya. Ia lalu menciptakan portal. Mereka berpindah ke kediaman Gua Langit Ungu. Zixuan membawa Zhao Mu melewati portal dan memintanya mengikuti. Ia menjelaskan bahwa tempat itu adalah Gua Langit Ungu. Lokasi ia melakukan kultivasi tertutup, jadi tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Zhao Mu langsung mulai membenahi celananya, membuat Zixuan bingung. Zhao Mu menjelaskan bahwa ia ingin memulai kerja sama. Namun Zixuan menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan cara seperti itu. Ia punya metode sendiri. Zhao Mu sempat menafsirkan bahwa Zixuan suka mengambil inisiatif, tetapi ia bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya. Santo Zixuan langsung mengikatnya dan memerintahkan Zhao Mu menutup mata serta mulut. Ia menuntut Zhao Mu membantu kultivasinya, dan kalau tidak, nyawanya akan melayang. Tiba-tiba, Zixuan melempar Zhao Mu ke air dan menyuruhnya mandi. Setelah itu, Zhao Mu merasa seperti sedang bermimpi. Namun sebelum ia sempat bicara, Zixuan menyuruhnya diam dan melemparkannya ke atas meja. Zhao Mu benar-benar tidak paham apa yang terjadi. Ia tidak menyangka Sang Santo bisa sekuat dan sepemaksa itu. Pada akhirnya, ia tidak bisa melawan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menjilat wajahnya dan semakin bingung. Ia ingin tahu di mana Sang Santo berada. Di atasnya ada dua makhluk humanoid. Yang di kiri bernama An Lilei, sementara yang di kanan bernama An Yuan. Melihat reaksi Zhao Mu, mereka ingin tahu apa yang salah. Bahkan sempat bertanya, apakah mereka tidak cukup menarik baginya. Keduanya adalah boneka yang diciptakan Zixuan dan bertugas mengumpulkan kekuatan Red Yang milik Zhao Mu. Mereka menyatakan proses itu akan selesai dalam 2 jam, dan Zhao Mu harus bekerja sama sepenuhnya. Hal itu membuat Zhao Mu kesal. Sang Santo ternyata menggunakan alat pengganti untuk mengekstrak kekuatan Red Yang. Dan proses itu memakan waktu 2 jam. Zhao Mu merasa diabaikan oleh Zixuan. Dalam frustrasi, ia melempar salah satu boneka dan berniat menunjukkan kekuatannya. Boneka lainnya marah, menggenggam lengannya, dan memohon agar Zhao Mu tidak terlalu kasar kepada saudarinya. Zhao Mu semakin bingung. Mendengar keributan, Zixuan hanya ingin tahu kapan Zhao Mu selesai, dan menyebutnya bajingan. 2 boneka gadis kucing itu akhirnya benar-benar kelelahan. Zhao Mu pergi ke air untuk bersantai. Setelah semua kerja keras itu, ia menyadari pemandian air panas tersebut meningkatkan kekuatannya. Bahkan setelah menguras tenaga begitu banyak, ia masih merasa kuat. Ia melihat 2 boneka itu bangkit dan mendekati tuan mereka dalam kondisi hancur karena ulahnya. Mereka siap menerima kemungkinan dihukum mati oleh Zixuan karena menyebabkan keterlambatan. Tetapi tetap menyalahkan Zhao Mu dan menyebutnya tiran. Zixuan sama sekali tidak menyalahkan mereka. Setelah menyaksikan seluruh proses, ia memerintahkan mereka meninggalkan cairan Red Yang di sana. Lalu turun untuk memperbaiki diri dan memulihkan kondisi. Zixuan kemudian mendekati Zhao Mu. Zhao Mu bertanya-tanya apakah performanya buruk. Zixuan hanya menilai hasilnya biasa saja, lalu melemparkan sebuah kantong kepadanya dan memberitahu bahwa itu hadiahnya. Zhao Mu sangat senang saat melihat di dalamnya ada 10 juta batu spiritual. Namun hadiah itu belum selesai.
Zixuan juga memberinya 4 botol foundation berkualitas tinggi, menunjukkan betapa murah hatinya Sang Santo. Zixuan bertanya apa yang selama ini Zhao Mu lakukan dan apakah ia sering bepergian. Zhao Mu menjelaskan bahwa jika Zixuan ingin menyerap kekuatan Red Yang, efeknya akan lebih baik melalui kultivasi ganda. Pipi Zixuan memerah saat ia membuka portal dan tidak ingin menatap Zhao Mu. Zhao Mu mencoba menjelaskan situasinya, tetapi tiba-tiba ia sudah kembali ke tempat sebelumnya, yaitu rumah Luci. Zhao Mu menyadari metode Sang Santo benar-benar tidak bisa ditebak. Tiba-tiba, panel sistem muncul dan memberitahu bahwa karena ia telah menyumbangkan kekuatan Red Yang dalam jumlah besar, tubuh suci Red Yang miliknya meningkat pesat. Zhao Mu segera duduk. Ia sadar dugaan sebelumnya benar. Mengganti target memang menghasilkan reward system yang lebih besar selama Sang Santo membutuhkan kekuatan Red Yang miliknya. Zhao Mu yakin posisinya di dalam sekte akan berubah. Di sisi lain, Zixuan tampak memegang nampan dan berharap Red Yang Zhao Mu tidak mengecewakannya. Ia teringat apa yang ia lihat sebelumnya dan tidak ingin pikiran seperti itu memengaruhi kultivasinya. Dua boneka itu mengamati semuanya dan bertanya-tanya apakah cairan Red Yang Zhao Mu punya efek samping terhadap Sang Santo. Keesokan harinya, seorang gadis berambut abu-abu bangun. Di bagian ini terjadi kejanggalan, karena penampilan Luci tiba-tiba berubah. Ia melihat Zhao Mu duduk di lantai sambil memusatkan kekuatannya. Luci memperhatikan bahwa Zhao Mu sekarang bangun pagi untuk berkultivasi dan menjadi lebih rajin. Zhao Mu menjelaskan bahwa secara kebetulan ia merasakan percikan inspirasi untuk sebuah pemahaman. Luci cepat-cepat memeluk lengannya dan menyatakan bahwa karena ranah Zhao Mu sudah meningkat, ia ingin tahu kenapa Zhao Mu tidak ikut menantang pendakian Heavenly Road bersamanya. Mereka kemudian menuju pendakian Sky Road, sebuah alam rahasia kuno milik sekte Iblis Yuan. Tempat itu memiliki 12 lapisan. Biasanya, murid yang berhasil naik dan mencapai lapisan ketiga sudah memenuhi syarat untuk masuk 100 besar ranking Celestial Pride sekte luar. Sebab mulai lapisan ketiga, saat berada di tahap core formation, monster kuat akan muncul. Luci memperhatikan bahwa Chujiran, peringkat ke-9 ranking Celestial Pride sekte luar, bahkan bisa merasakan lapisan keempat untuk waktu singkat. Zhao Mu memperingatkan bahwa Luci tidak perlu melakukan ini demi dirinya. Namun Luci menjelaskan bahwa ini bukan hanya untuk membantu Zhao Mu. Mereka berdua sama-sama akan mendapat manfaat. Orang-orang selalu mengatakan Chujiran adalah kultivator dengan potensi terbesar di sekte luar. Tetapi Luci tidak setuju. Ia ingin melihat dalam perlombaan antara manusia dan iblis, pihak mana yang sebenarnya lebih menonjol. Meski sekte Iblis Yuan memberlakukan manusia dan iblis secara setara, pertarungan dan persaingan di antara mereka tetap ada. Zhao Mu sudah sedikit lelah mendengar penjelasan Luci. Ia mengingatkan bahwa dirinya juga murid luar, jadi mereka sebaiknya langsung masuk. Saat mereka mendekati portal, beberapa orang yang gagal di lapisan ketiga keluar. Monster di sana memang tidak mudah dihadapi, dan itu bukan percobaan pertama mereka. Semua orang menyambut Niti, yang peringkatnya baru saja naik. Pada suatu titik, ia pasti bisa mengamankan posisi dalam 10 besar ranking Celestial Pride sekte luar. Orang-orang penasaran bagaimana Niti bisa menjadi sekuat itu dalam waktu singkat. Pria bertanduk itu menjelaskan bahwa semua terjadi berkat bakat dan kerja kerasnya. Saat itu, ia berada di peringkat 79, namun ia melihat Chujiran muncul. Chujiran berharap Niti belum lupa bahwa ia telah membantu meningkatkan kultivasinya, dan ia menunggu Niti menyelesaikan tugas yang diberikan. Niti langsung mengambil sikap seolah sedang melapor pada komandan, dan berkali-kali memastikan di depan semua orang saat Luci dan Zhao Mu mendekat. Niti bertanya, apakah Luci benar-benar akan mendaki Sky Road bersama si pemakan nasi lembek, merujuk pada Zhao Mu. Luci menjawab bahwa ia mendengar Niti pernah dipukuli oleh si pemakan nasi lembek itu. Ucapan itu membuat Niti sangat kesal. Ia bersikeras bahwa dirinya hanya lengah. Ketika suasana mulai kacau, Zhao Mu dan Luci berjalan melewatinya tanpa masalah. Zhao Mu bahkan menyinggung bahwa lawan yang sudah kalah seharusnya tidak mempermalukan diri sendiri lagi. Nitie semakin marah. Pria bertanduk itu akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia meninju tanah dan mengirim tumpukan batu ke arah Zhao Mu, yang langsung menahan sekaligus melindungi Luci Niti, melemparkan sebuah benda ke tanah dan membentuk perisai merah di antara mereka, lalu mengajukan tantangan latihan kepada Zhao Mu. Zhao Mu menganggap semua itu lucu.
Luci khawatir dan meminta Jaomu tidak menerimanya. Menurutnya, kultivasi Jaomu belum cukup maju, jadi ia tidak boleh mudah terpancing provokasi. Namun Jaomu menenangkan Luci dan menjelaskan bahwa ia tahu batasnya sendiri. Ia lalu menilai pria bertanduk itu sangat menyebalkan dan meminta Niti menambahkan taruhan. Niti setuju. Jika kalah, ia akan mengembalikan pedang terbang tingkat kedua kepada Jaomu. Sao Umu memutuskan menggunakan cincin penyimpanan di tangannya sebagai taruhan. Tantangan pun resmi. Dan banyak orang menjadi antusias untuk menyaksikan duel. Komentar mulai bermunculan. Orang-orang mengatakan Jaomu memiliki konstitusi Pureyang dan semua kultivator sekte luar yang melatih seni. Ilahi 9 Yin pernah bersentuhan dengannya. Para pria merasa iri. Luci tidak suka mendengar komentar seperti itu. Chu Jiran kemudian berkata bahwa selama ini ia selalu merasa Jaomu tampak teralihkan saat dipanen olehnya. Dan sekarang ia tahu Jaomu punya kekasih seperti Luci bagi Chu Jiran. Semua itu justru bagus. Seekor burung yang ingin terbang jauh paling cocok berakhir dengan dipatahkan oleh tangannya sendiri. Ucapannya terdengar gila. Chu Jiran ingin Nite memakai kekuatan penuh tanpa memikirkan hidup atau mati. Ia tidak ingin pria besar itu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Niti berjanji tidak akan mengecewakannya. Ia mulai memamerkan kekuatan dan bergerak ke arah Jaomu. Luci sangat khawatir dan meminta Jaomu berhati-hati. Niti melompat untuk menghantam Jaomu, sementara Jaomu hampir tidak bergerak. Debu pun langsung naik. Orang-orang memperkirakan Niti akan menang karena ia sudah dikenal dengan kekuatannya dan baru saja meningkatkan kultivasi. Ia layak disebut ahli 100 besar sekte luar. Semua orang mengira Jaomu tamat, mungkin sebagai duel tercepat yang selesai. Jika Niti tidak menahan kekuatan, nyawa Jaomu bisa benar-benar terancam. Chu Jiran ingin semua orang melihat akibat dari menyinggung dirinya. Luci marah pada rubah terkutuk itu. Chu Jiran tanpa ragu menyatakan bahwa jika Jaomu menjadi anjing yang baik, mungkin ia bisa hidup sedikit lebih lama. Namun tidak lama kemudian, ia mendengar reaksi orang-orang dan tidak sepenuhnya mengerti bagaimana Jaomu bisa menahan serangan itu. Kebanyakan orang lebih memilih percaya bahwa itu semacam trik. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Konstitusi Pureyang terlihat sangat hebat di mata mereka. Jaomu hanya menahan Nitie melalui pertahanan, tepat pada tanduknya, bagian paling berharga bagi pria bertanduk. Nitie sendiri bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Jaomu menduga Nitie belum makan hari itu karena tidak menunjukkan kekuatan apapun. Chu Jiran menyebut Nitie bodoh dan memerintahkannya segera meminum pil yang sudah ia berikan. Nitie kesal dan tubuhnya mulai bergetar. Ia menegaskan bahwa ia hanya melakukannya karena Chu Jiran memerintahkannya. Dengan cepat ia menelan pil tersebut dan memperoleh kekuatan luar biasa. Jaomu bahkan merasa perlu mundur selangkah. Niti ingin Jaomu menyaksikan wujud terkuatnya, yaitu wujud Minotaur. Tanduknya membesar. Namun bagi Jaomu, lawannya benar-benar berubah menjadi banteng. Luci dengan tegas menyebut Chu Jiran sangat hina karena membantu Nitie curang dalam duel. Chu Jiran tidak melihat itu sebagai kecurangan. Menurutnya, pil roh iblis hanya sementara merangsang kekuatan garis darah iblis. Itu adalah kekuatan bawaan semua iblis, dan pil tersebut hanya mempercepatnya dalam waktu singkat. Banteng itu sangat ingin membawa kematian kepada Jaomu. Ia bahkan tidak berniat membiarkan tubuh lawannya tetap utuh. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerjang Zhao Mu. Orang-orang melihat Nitie bergerak begitu cepat, sampai mereka hampir tidak bisa mengikuti pergerakannya. Itulah kekuatan banteng dengan garis darah iblis. Namun sayangnya bagi Niti, Zhao Mu berhasil menghindar. Sambil tersenyum, Zhao Mu hanya mendapat luka kecil di lengan. Ia yakin luka itu bukan berasal dari serangan langsung, melainkan tekanan angin. Tiba-tiba, banteng itu menghantam dinding dan menciptakan gelombang kejut yang mengejutkan semua orang. Dampaknya menunjukkan betapa besar kekuatan fisik iblis dibanding manusia. Nitie bangkit kembali dan menegaskan bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Jaomu lolos. Ia menerjang lagi. Jaomu mengakui kekuatan lawannya tidak kecil. Namun itu tetap belum cukup untuk mengalahkannya. Jaomu melayangkan pukulan yang menghantam tanduk Nitie sampai patah. Bukan hanya itu, tinjunya juga mengenai wajah banteng tersebut dan membuat Nitie tak berdaya sesaat. Lalu terpental beberapa meter. Karena tubuh bis itu berat, tanah di sekitarnya sampai terkoyak panjang.
Chu Jiran menyaksikan semuanya dan hanya ingin tahu bagaimana hal itu mungkin terjadi. Zhao Mu seperti memberi Niti perawatan wajah gratis. Chu Jiran tidak mengerti bagaimana Zhao Mu bisa langsung mengalahkan Niti setelah ia berubah menjadi iblis. Lebih buruk lagi, semua itu terjadi hanya dengan satu gerakan. Chu Jiran mulai bertanya-tanya apakah konstitusi Pureyang memang sekuat itu. Ia juga mempertanyakan kapan Zhao Mu menembus tahap Foundation Establishment, karena kekuatan pukulan tadi bahkan melampaui Niti. Luci mendekati Zhao Mu dan memujinya karena sudah melakukan tugas dengan baik. Menurutnya, hasil itu memang sesuai harapannya. Zhao Mu mengingatkan bahwa banyak orang sedang menonton. Chu Jiran kesal melihat banteng itu tidak berguna dan memerintahkan para bawahannya membawa Niti pergi. Namun, Zhao Mu mendekati mereka dan meminta semuanya menunggu sebentar. Para bawahan Niti gemetar karena bos mereka sudah kalah. Mereka ingin tahu apa yang Zhao Mu rencanakan. Mereka trauma dan mengira akan dipukuli. Zhao Mu memegang kantong batu spiritual dan menjelaskan bahwa dirinya orang yang tenang. Ia menawarkan 10.000 batu spiritual untuk digunakan sebagai biaya pengobatan banteng itu. Para bawahan Nitie merasa Zhao Mu sangat arogan karena mempermalukan bos mereka seperti itu. Namun, mereka juga bersedia dipukul asalkan menerima 10.000 batu spiritual. Saat Zhao Mu memperlihatkan kantong itu, ia tampak semakin mengesankan di mata semua orang. Sistem muncul dan menunjukkan bahwa Zhao Mu mendapat return 100 kali lipat. Jelas, ia tidak melakukan itu karena kebaikan hati. Ia memberikan batu spiritual karena tahu itu menguntungkannya. Meski begitu, Zhao Mu tetap tidak puas dengan return hanya 100 kali lipat. Ia merasa dirinya mulai semakin serakah. Chu Jiran kemudian mendekat sambil bertepuk tangan dan mengakui bahwa Zhao Mu benar-benar melakukannya dengan baik. Ia menyatakan itu sesuai harapannya terhadap pria yang ia sukai. Sebagai selir, Chu Jiran mengaku semakin menyukai Zhao Mu. Ia hampir memerintahkan Zhao Mu kembali ke sisinya saat itu juga, dan berjanji akan melakukan semua yang Zhao Mu inginkan, sambil menyentuh wajahnya, namun Zhao Mu tidak naif. Ia segera menepis tangan Chu Jiran sebelum perempuan itu menyentuhnya, dan menegaskan bahwa Chu Jiran tidak pantas. Ucapan itu membuat amarah Chu Jiran meluap. Ia mulai menunjukkan kekuatannya. Luci juga memancarkan kekuatannya sendiri. Luci lalu mendekati mereka dan memperingatkan Chu Jiran bahwa Zhao Mu adalah manusia, bukan beban yang bisa ia buang sesuka hati setelah dipakai. Luci menunjuk Chu Jiran dengan kepercayaan diri besar. Ia menyatakan akan menantang pendakian Celestial Road, melampaui ranking Chu Jiran dan langsung menantangnya. Semua luka yang Chu Jiran sebabkan pada Zhao Mu akan ia tuntut kembali sepenuhnya. Setelah itu, Luci dan Zhao Mu membalikkan badan lalu berjalan lurus menuju portal. Zhao Mu merasa senang dan mengatakan ucapan Luci kepada Chu Jiran barusan sangat mengesankan. Luci tidak mempermasalahkannya. Ia memang ingin Zhao Mu memahami hal itu. Setelah keduanya masuk ke portal, Chu Jiran semakin kesal. Jelas, ia tidak akan membiarkan Luci dan Zhao Mu berjalan mudah. Orang-orang di sekitar mulai berkomentar bahwa Chu Jiran dan Luci seperti dua wanita cantik yang bertarung karena cemburu memperebutkan Zhao Mu. Mereka menyebut Zhao Mu pria yang sangat beruntung. Tentu saja komentar itu memancing rasa iri. Niao kebetulan berada di sana dan menyaksikan semuanya. Di sisi lain, di Tanah Suci, Sekte Iblis. Tepatnya di Gunung Sembilan Pedang Naga, Long Tiansang sedang berkultivasi. Tiba-tiba, ia membuka mata karena merasakan kehadiran seseorang. Dengan satu gerakan sederhana, ia membelah batu seolah memotong mentimun. Ia bahkan merasa potongan itu cukup bagus. Niao muncul, membuktikan memang ada orang di sana. Niao, yang juga bertanduk, mengatakan bahwa ia punya sesuatu untuk dilaporkan. Ada rumor yang menyebar bahwa Luci dan Chu Jiran sedang berebut karena cemburu terhadap seorang pemuda tampan. Rumor itu bisa merusak reputasi Long Tiansang. Long sangat terganggu karena Niao mengganggu kultivasi pribadinya hanya untuk hal sepele. Ia mengancam Niao dengan serangan sampai pria bertanduk itu gemetar. Niao langsung meminta maaf dan berkata akan pergi. Namun, Long Tiansang menyuruhnya menunggu. Niao patuh. Long kemudian melancarkan serangan dan membuat pria bertanduk itu terpental. Niao ingin tahu kenapa Long melakukannya. Long menyuruhnya berhenti meronta dan melihat dadanya. Di sana terdapat gambar pedang. Long menjelaskan bahwa itu adalah niat pedang terkondensasi yang ia bentuk. Niao masih belum paham singkatnya. Long Tiansang ingin Niao menangani Zhao untuknya.
Niao merasa mendapat kekuatan dan sangat berterima kasih. Sementara itu, di pendakian Celestial Road, Luci memberitahu Zhao Mu bahwa pendakian ini otomatis merekam jumlah lantai yang berhasil dinaiki seorang murid. Karena ini pertama kalinya bagi Zhao Mu, ia akan dipisahkan dari Luci. Luci mencium pipinya dan berharap Zhao Mu berhati-hati. Setelah itu, ia pergi lebih dulu. Tanpa ia sadari seharusnya dialah yang lebih berhati-hati, tiba-tiba makhluk besar muncul tepat di depan Zhao Mu. Ada berbagai macam monster di sana, mulai dari ayam, jago raksasa, makhluk seperti landak, sampai seekor katak. Mereka menyerang Zhao Mu bersamaan. Zhao Mu berhasil menghindari ketiganya. Ia menyadari tempat ini tidak akan mudah, dan murid luar yang baru diterima memang sulit melewati bagian ini. Monster landak bergerak seperti bola cepat dan melontarkan banyak duri ke arahnya. Zhao Mu menghindari semua serangan sambil mengumpulkan kekuatan. Itu menjadi waktu yang tepat untuk serangan balik. 3 monster itu tampak terpana dan pada saat yang sama terkena serangannya, lalu terpental beberapa meter. Bagi Zhao Mu, semuanya tidak terasa sulit. Ia berhasil membersihkan lantai pertama dan bisa memilih 1 dari 3 hadiah. Zhao Mu tertarik pada teknik bernama telapak api. Selama ini, ia khawatir tidak punya teknik bertarung yang cocok untuk tubuh sucinya, dan teknik itu sangat pas. Ia mulai mempelajarinya. Teknik tersebut membutuhkan ekstraksi api sejati matahari ke dalam tubuh, lalu memakai kekuatan matahari yang menyala dan panas membakar untuk memperkuat teknik telapak. Zhao Mu berhasil mengujinya. Setelah itu, ia memutuskan menuju lantai kedua dan tangga muncul untuk membawanya naik. Sementara itu, di lantai ketiga, Luci sedang menebas monster. Setelah melewati lapisan ketiga, seorang murid harus memilih salah satu dari 3 hadiah. Luci berhasil masuk 50 besar ranking, dan tidak lama lagi ia akan mencapai lapisan keempat. Jika ia bertahan 15 menit lagi, ia bisa masuk 10 besar ranking Celestial Pride. Di luar, orang-orang melihat nama Zhao Mu muncul di mural dan terkejut. Ia baru saja menjadi murid luar, tetapi sudah mencapai posisi itu. Chu Jiran sangat kesal melihat situasi tersebut. Ia yakin Zhao Mu dan Luci pasti sudah berkultivasi dengan sangat intens. Tiba-tiba, seorang pria bernama Nalan Chong muncul. Sikapnya tampak agak sok, dan ia adalah murid nomor 1 sekte luar, Sang Celestial Pride. Beberapa orang mulai membicarakannya secara negatif. Nalan Chong mendengar semuanya dan berhenti sangat dekat dengan mereka, membuat kedua orang itu gemetar. Ia segera mengulurkan tangan dan memukul mereka, menegaskan bahwa ia benci orang yang bergosip di belakang. Chu Jiran ingin tahu kenapa Nalan Chong datang. Nalan Chong mengatakan bahwa ia mendengar pria tampan yang selama ini diikuti Chu Jiran kabur bersama perempuan lain, jadi ia datang untuk mengejeknya. Chu Jiran marah besar dan langsung menunjukkan kekuatannya, menyerbu murid nomor 1 itu dengan sikap sangat nekat. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Niao muncul dan menggenggam tangan mereka berdua, membuat keduanya bingung. Niao berada di peringkat ke-8, jadi ia punya cukup wibawa. Chu Jiran bertanya apakah ia datang untuk membalas dendam atas sepupunya. Niao melepaskan tangannya dan menjelaskan bahwa ia datang untuk Long Tiansang. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak takut pada apapun. Nalan Chong merasa kedatangannya ke tempat itu tidak sia-sia. Seorang murid luar yang baru masuk sekte kini bertemu ahli Core Formation Elite. Baginya itu sangat menarik. Tidak lama kemudian disebutkan bahwa Zhao Mu telah masuk 100 besar ranking dengan kecepatan luar biasa. Dia lantai kedua, Zhao Mu membakar seekor monyet. Untuk hadiahnya, ia memilih pedang terbang tingkat kedua bernama Cahaya Giok Putih. Ia terus naik sampai mencapai tahap berikutnya. Melihat jumlah monster di sana, Zhao Mu menyadari volumenya sangat besar. Di titik itu, ia paham kenapa sebagian besar murid luar hanya bisa melewati lapisan ketiga. Setelah mencapai tahap Core Formation dalam ujiannya, Zhao Mu menyiapkan skill. Sekalipun tidak bisa melewati lapisan itu, ia ingin menguji batas kekuatannya sendiri. Ia percaya menyerang lebih dulu akan memberinya keuntungan. Jadi Zhao Mu melancarkan serangan ke arah para monster. Tiba-tiba, monster yang tersisa menyerbu ke arahnya. Zhao Mu berpikir inilah mungkin saat ia kalah. Namun monster yang hampir menggigitnya justru kehilangan gigi. Zhao Mu hanya menerima luka dangkal. Ia akhirnya melihat kekuatan sejati tubuh suci Red Yang. Masih ada monster yang berdiri dan menyerangnya, tetapi Zhao Mu memukul mereka dan memastikan kekuatannya memang luar biasa. Melihat ada harapan untuk lolos, ia membakar semuanya. Zhao Mu berhasil membersihkan lapisan itu dan sangat gembira.
Ia bukan hanya punya kekuatan dan daya tahan luar biasa, tetapi kemampuan pemulihannya juga sangat tinggi. Ia mulai melihat kemungkinan untuk menantang lapisan keempat. Saat melihat hadiah, ia memilih metode kultivasi baru. Celestial Rod tidak memiliki batas waktu, jadi Zhao Mu bisa mencoba lapisan keempat setelah menguasai teknik tersebut. Semua orang di luar terkejut karena apa yang dilakukan Zhao Mu belum pernah terjadi dalam 8.000 tahun. Ia langsung berada di peringkat ke-13. Orang-orang hanya ingin tahu bagaimana ia bisa melakukan itu dan mulai menganggapnya seperti monster. Chu Jiran marah mendengar semua komentar tersebut. Ia hanya ingin tahu peluang apa yang ditemukan Zhao Mu sampai kekuatannya meningkat secepat dan semenakutkan itu. Niao bertanya-tanya apakah Zhao Mu benar-benar membuat semua orang terkejut sebesar ini, lalu menyebut sekte luar penuh murid tidak berguna. Tiba-tiba, Lu Qi keluar dari portal. Ia bertahan cukup lama di lapisan keempat, dan untuk sementara berada di peringkat ke-9. Chu Jiran turun ke peringkat ke-10 saat itu, bahkan ada yang memberi selamat kepadanya. Lu Qi mengatakan itu bukan apa-apa, hanya urusan posisi. Namun ia tetap senang karena berhasil berada di atas rubah tertentu. Chu Jiran menunjukkan bahwa ia tidak peduli dan memperhatikan keberadaan Niao. Ia bertanya-tanya apakah Lu Qi akan melindungi Zhao Mu dari pria itu. Lu Qi segera menyadari bahwa Niao kemungkinan datang karena sepupunya. Itu berarti Zhao Mu memang sedang dalam masalah. Sementara itu, Zhao Mu masih berkultivasi. Ia memperoleh teknik baru bernama lilitan petir ungu. Berkat pemahamannya yang kuat, ia bisa menggunakannya dengan sangat baik meskipun teknik itu sulit. Serangan ini memiliki jangkauan luas dan sangat cocok untuk melawan banyak musuh sekaligus. Setelah cukup beristirahat, Zhao Mu penasaran apa yang menunggunya di lapisan keempat. Di sana, ia bertemu seekor puma yang diselimuti api. Hanya ada satu beast, tetapi tekanannya luar biasa besar, sampai membuat Zhao Mu terkejut. Dengan tekad memberi yang terbaik, Jiou menghadapinya. Beast itu bergerak sangat cepat dan mencakar dadanya 3 kali. Jiou menggunakan telapak api ke arah beast tersebut, tetapi tidak menimbulkan kerusakan karena makhluk itu menghindar dengan kelincahan ekstrem. Zhao Mu mulai bertanya, apakah beast itu masih bisa terus berlari setelah tersengat listrik? Ia berhasil menjebaknya dan bersiap melancarkan serangan terkuat. Namun secara aneh, beast itu mengubah arah di udara dan menghindari serangannya dengan sempurna. Zhao Mu sebenarnya juga sudah memasang jebakan, dan beast itu akhirnya jatuh ke serangan lilitan petir ungu hingga menghantam tanah. Namun beast tersebut pulih dengan cepat. Tiba-tiba, ia bergerak dengan kecepatan tidak masuk akal dan menyerang Zhao Mu lagi. Zhao Mu mengakui beast itu menang karena berhasil memutus lengannya. Namun tepat saat itu, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa Zhao Mu telah memberi makan seekor binatang iblis, sehingga Ritun 10.000 kali lipat terpicu. Sistem juga memberitahu bahwa Zhao Mu memperoleh garis keturunan kaisar manusia.